Udara di desa Sungai Kijang tidak lagi sejuk seperti kenangan Arka sedekad yang lalu. Yang menyambut kedatangannya hanyalah kepanasan lengket yang menerpa kulit dan aroma basi yang menyesakkan paru-paru. Bau itu bukanlah bau lumpur dan lumut segar yang biasa dibawakan angin dari sungai, melainkan gabungan busuk limbah, minyak tanah yang tercecer, dan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, menyerupai daging yang membusuk di bawah terik matahari. Sebuah bau yang terasa seperti dosa yang menguap dari bumi. Arka, pemuda yang baru menamatkan pengajiannya di Pulau Jawa, berdiri di tengah jalanan tanah desa yang kini bertaburan plastik dan sampah non-organik. Dulu, tempat ini adalah permulaan hutan, hijau dan rimbun, menawarkan perbatasan yang jelas antara peradaban dan belantara. Sekarang, perbatasan itu kabur, dicemari oleh sisa-sisa kemajuan yang tidak terurus. Pandangan mata Arka terarah ke arah timur, ke tempat yang seharusnya menjadi kebanggaan desa, rawa hitam. Rawa itu tidak pernah benar-benar hitam secara harfiah, namanya hanya metafora untuk kedalaman dan misterinya. Namun hari ini, warnanya adalah hitam pekat yang menjijikkan, memantulkan cahaya matahari dengan kilauan berminyak yang suram. Rawa hitam telah berubah menjadi kuburan cair yang menampung setiap kotoran yang dihasilkan oleh desa dan pembalakan haram di sekitarnya. Melihat pemandangan degradasi alam itu, sang sarjana hanya bisa menghela nafas panjang, kekecewaannya lebih berat daripada beban beg pakaian yang sedang disandangnya. Penduduk desa, yang menyambut anak mereka yang kembali, tidak menunjukkan kegembiraan yang wajar. Ada lapisan ketakutan yang kental di mata mereka, sebuah kecemasan kolektif yang sulit disembunyikan. Senyuman yang diberikan terasa kaku, seperti topeng yang dipaksakan. Saat mereka berbual, mata mereka sering melirik ke arah rawa, seolah-olah menanti kemunculan sesuatu yang mengerikan dari bawah permukaan air yang keruh. "Kamu harus berhati-hati, Nak," pesan Ibu Arka sambil merangkul lengan putranya dengan erat, seolah mencoba menahan pemuda itu agar tidak melangkah lebih jauh. Beberapa hari terakhir ini, suasana di sini tidak sedap. Arka tersenyum menenangkan, mencoba menyuntikkan sedikit rasionalitas ke dalam ketakutan sang ibu. "Mungkin hanya musim hujan, Bu. Rawa jadi penuh, makanya baunya lebih kuat." "Bukan, Nak. Ini bukan bau air. Ini bau hajat," bisik wanita tua itu, menggunakan istilah yang berarti kemalangan atau niat jahat. Mendengar bisikan itu, Arka merasakan keraguan kecil menyusup ke dalam benteng logikanya, namun dia segera mengusirnya. Pendidikan yang diterima selama bertahun-tahun telah melatih akal budinya untuk selalu mencari sebab akibat yang terbukti secara material. Desa ini hanya sedang mengalami masalah lingkungan yang serius. Ketenangan yang rapuh di sore hari itu pecah ketika teriakan serak membelah udara. Suara itu datang dari kawasan ladang di pinggiran desa, tempat kediaman Pak Lurah. Arka, didorong oleh insting keprihatinan yang mendadak, berlari bersama sekelompok penduduk desa menuju sumber suara. Setibanya di sana, mereka mendapati kepala desa, Pak Lurah Dullah, sedang terduduk di lumpur, tubuhnya menggigil tak terkawal. Matanya yang merah menatap kosong ke arah objek yang menjadi fokus ketakutan massal, bangkai seekor kerbau. Kerbau itu, seekor jantan besar yang dikenal sebagai penarik bajak terkuat di Sungai Kijang, kini terbaring dalam keadaan yang mengerikan. Ini bukanlah kematian yang disebabkan oleh penyakit atau serangan buaya. Buaya membunuh dengan cepat, menenggelamkan, atau merobek-robek. Kematian ini lebih brutal, lebih personal. Separuh badan kerbau itu terkoyak secara bersih, seolah-olah ditarik paksa. Rusuk-rusuknya patah dan terbuka, memperlihatkan rongga dada yang kini kosong. Darah, begitu banyak darah, telah menyatu dengan lumpur, menciptakan adukan merah gelap di sekitar bangkai. Yang paling mengejutkan adalah ketiadaan anggota badan. Kaki depan dan sebagian besar paha belakang hilang. Tidak diceraikan oleh gigitan, tetapi seperti dicabut dari sendinya dengan kekuatan luar biasa.
Dan anehnya, tidak ada banyak sisa daging yang terburai di sekitar lokasi. Luka-lukanya tampak seperti hasil konsumsi yang tergesa-gesa. Penduduk desa yang berkumpul mulai mundur ke belakang, memegang mulut mereka dengan ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan kematian, tetapi pemandangan ini melampaui batas pengalaman mereka. Mata liar mereka tidak mencari bekas gigitan harimau atau cakar beruang. Mereka mencari sesuatu yang lain. Arka mendekati karkas itu, mengabaikan Pak Lurah yang meracau. Pemuda itu memeriksa lumpur di sekeliling. Dia mencari jejak kaki kucing besar, tapak buaya yang menyeret mangsanya, atau bahkan bekas jerat. Hampa. Lumpur di sekitar bangkai hanya menunjukkan tapak kaki manusia yang panik dan genangan darah. Seolah-olah kerbau itu diserang oleh sesuatu yang memiliki kekuatan raksasa, tetapi bergerak tanpa meninggalkan bukti fisik yang konvensional. Ini aneh, gumam Arka, suaranya tercekat oleh bau besi dari darah yang memenuhi udara. Jika ini harimau, harus ada jejak cakaran, tanda perlawanan yang lebih jelas. Seorang lelaki tua, Pak Lebay, yang berdiri di belakang kerumunan, perlahan melangkah maju, wajahnya ditutupi oleh ekspresi kesedihan dan kepastian yang dingin. Lelaki tua itu tidak memandang Arka, sebaliknya, matanya terkunci pada rawa hitam yang muram yang terbentang beberapa ratus meter di balik ladang. Bukan harimau, ucap Pak Lebay dengan suara bergetar. Bukan binatang yang kita kenal. Suasana menjadi sunyi. Hanya tangisan pilu Pak Lurah Dullah yang pecah terdengar. Batitong, bisik Pak Lebay, dan nama itu seperti sambaran petir, menyebarkan gelombang ketakutan yang nyata di antara penduduk desa. Arka menoleh dengan cepat ke arah Pak Lebay. Batitong? Itu hanya legenda, Pak Lebay. Sebuah cerita yang diceritakan kepada anak-anak agar tidak bermain di rawa. Legenda, katamu? Lihatlah, anak kota, balas Pak Lebay, menunjuk ke bangkaan kerbau yang terkoyak dengan jari yang gemetar. Makhluk biasa tidak membunuh seperti ini. Batitong tidak meninggalkan sisa yang banyak. Dia memakan seluruh mangsanya. Dan lihatlah kemana arahnya. Pak Lebay menunjuk garis lumpur yang tipis dan basah, yang seolah-olah adalah jalan yang dilalui oleh pembunuh itu. Garis itu lurus, tanpa jejak seretan yang berat, dan menghilang di batas rumput tinggi yang menuju langsung ke tepian rawa hitam. Malam itu, desa diselimuti oleh selimut kegelapan yang lebih tebal daripada biasanya. Lampu-lampu minyak dipadamkan lebih awal, dan rumah-rumah dikunci dengan lebih kuat. Ketakutan itu nyata, berakar pada cerita-cerita yang mereka dengar sejak kecil, kini dikuatkan oleh bukti visual yang tidak dapat disangkal. Arka duduk di ambang jendela rumahnya, memandangi bayangan hitam yang menelan rawa hitam. Bau busuk, yang kini disaring oleh angin malam, terasa dingin dan lebih tajam. Pemuda itu tidak dapat tidur. Kata-kata Pak Lebay dan gambaran kerbau yang dicabik-cabik menghantui benaknya. Meskipun dia seorang yang skeptis, dia tidak bisa mengabaikan fakta yang ada. Tidak ada predator yang dikenal di wilayah itu yang mampu menghasilkan pembantaian secepat dan sebersih itu. Sesuatu sedang menghuni rawa hitam, sesuatu yang kelaparan, dan kepulangannya bertepatan dengan kembalinya si anak kota. Arka mendapati Rina, teman masa kecilnya yang kini menjadi guru sekolah desa, sedang mencuci piring di belakang rumahnya. Rina memiliki ketenangan yang seringkali menjadi sauh bagi pikiran Arka yang gelisah. Wajah wanita itu menunjukkan kekhawatiran yang sama, tetapi matanya memancarkan penerimaan yang dalam terhadap realitas yang tidak dapat dijelaskan. Kamu sudah melihatnya, kan? Tanya Rina tanpa perlu Arka bertanya. Arka mengangguk. Kerbau Pak Lurah. Aku tidak mengerti. Jika itu adalah beruang, ada bekas cakar yang kuat. Jika buaya, mangsa akan ditarik ke air. Rina mengeringkan tangannya pada kain lusuh. Bukan makhluk air, Ka. Batitong adalah makhluk rawa. Dia bergerak di lumpur, bukan di air terbuka. Dia menunggu,
dan dia suka tempat yang kotor. Tempat kita sekarang. Rina, jangan mulai dengan legenda, pinta Arka, merasa sedikit jengkel dengan nada pasrah temannya. Kita harus menghubungi dinas kehutanan, mungkin ada spesies baru, atau harimau yang tersesat. Kamu selalu mencari penjelasan di luar, Ka, kata Rina lembut, menatap pemuda itu dengan tatapan yang menghakimi tetapi penuh kasih sayang. Batitong bukan spesies yang bisa kamu temukan di buku. Dia adalah bagian dari desa ini, bagian dari rawa ini. Dia adalah hukuman untuk semua kotoran yang kita buang ke sana selama bertahun-tahun. Perkataan Rina meresap lebih dalam dari yang Arka harapkan. Keterangan itu memberikan dimensi baru pada kengerian tersebut. Ia bukan hanya predator, melainkan konsekuensi. Pemuda itu memandang ke arah rawa yang kini disinari samar-samar oleh bulan. Rawa hitam, dahulu sumber kehidupan, kini menjadi simbol penyakit, dan kengerian itu datang bersamaan dengan pencemaran yang memuncak. Malam itu, ketegangan di desa mencapai puncaknya. Setiap angin yang bertiup, setiap suara dahan yang patah, diartikan sebagai langkah kaki sang pemangsa. Di kejauhan, dari kedalaman rawa yang terkutuk, terdengar suara aneh. Bukan raungan, bukan desisan buaya, tetapi suara rendah, gemuruh basah yang bergetar melalui tanah, seolah-olah sesuatu yang besar dan berlendir baru saja membalikkan tubuhnya dalam kubangan lumpur. Arka tahu, meskipun dia menolak percaya, sesuatu yang jahat telah terbangun, didorong oleh bau busuk dan ketakutan penduduk desa. Dan Batitong, makhluk legendaris dari rawa kotor, telah mengajukan kehadirannya dengan cara yang tidak dapat dinalar oleh logikanya. Anak kota itu, si sarjana, terpaksa mengakui bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dijelaskan oleh buku teks. Ketakutan telah mendarat di Sungai Kijang, dan ia memiliki aroma yang mengerikan. Pemuda itu memutuskan, besok dia harus berbicara dengan Mbah Sati, karena satu-satunya cara untuk memahami ketakutan yang tidak rasional adalah dengan menghadapi akarnya, legenda. Arka tidak perlu mencari jejak Batitong di lumpur. Bau busuk itu sendiri adalah bukti, dan karkas kerbau itu adalah kartu panggilnya. Ketakutan mencekam itu terasa seperti kabut dingin yang menjalar di tulang. Pemuda itu menghabiskan sisa malam dengan berjaga-jaga, menatap keluar dari celah jendela yang kini terasa seperti celah perlindungan rapuh. Setiap helaan nafas yang ditarik, terasa berat dan berbau lumpur. Kematian kerbau itu bukan hanya kehilangan materi bagi Pak Lurah Dullah, itu adalah pelanggaran terhadap tatanan alami, sebuah tanda bahwa keseimbangan yang selama ini dipegang teguh oleh adat telah runtuh. Penduduk desa, yang selama ini hidup berdampingan dengan alam liar, tahu batasan setiap binatang buas. Mereka tahu sejauh mana buaya berani naik ke darat, dan seberapa ganas harimau memburu. Tetapi pembantaian itu tidak memiliki corak pemburuan. Itu lebih mirip pemanenan, atau bahkan pengorbanan yang disempurnakan. Hanya daging yang terbaik yang diambil, sementara yang lainnya ditinggalkan, seolah-olah untuk pameran yang mengerikan. Arka ingat cerita yang diceritakan neneknya dahulu, cerita tentang sosok Batitong yang tidak hanya memakan daging, tetapi juga memakan kebajikan. Dikatakan bahwa makhluk itu hanya menyerang desa-desa yang moralnya kotor, yang hidupnya penuh keserakahan dan pembuangan. Cerita itu, yang dulu dianggapnya sebagai dongeng pengantar tidur, kini terasa seperti alegori yang mengerikan tentang situasi desa Sungai Kijang saat ini. Mereka telah menjadi serakah, mengabaikan rawa demi uang cepat dari penebangan dan penambangan kecil, dan kini, rawa itu menuntut balasan. Dini hari menjelang subuh, ketika ayam jantan mulai berkokok dengan suara serak, Arka bangkit dan mandi, mencoba membersihkan diri dari kegelisahan. Namun, bau busuk dari rawa hitam terasa menempel di kulitnya. Tekadnya menguat. Dia harus membuktikan bahwa ini adalah masalah predator alam, bukan mitos. Tetapi jika itu adalah mitos, maka dia harus memahami mitos itu untuk melawannya.
Pemuda itu meninggalkan rumah, melewati jalanan desa yang sepi dan berlumpur. Dia melihat bekas darah kerbau yang telah disiram air, tetapi warnanya masih menyisakan noda merah kehitaman di tanah. Langkah kaki Arka membawanya lurus menuju rumah Mbah Sati, satu-satunya orang yang mungkin masih menyimpan peta legenda yang terlupakan. Rumah Mbah Sati berada di bukit kecil di luar desa, terpisah, dijaga oleh pohon-pohon besar yang usianya mungkin setua desa itu sendiri. Dalam keheningan pagi, hanya ada satu nama yang berputar dalam benak si anak kota, Batitong. Makhluk yang lahir dari kotoran dan dosa. Dan dia telah kembali untuk menagih hutang desa yang tercemar. Mbah Sati adalah kunci untuk mengungkap warisan kegelapan ini. Pagi di bukit kediaman Mbah Sati terasa sunyi, tetapi keheningan itu bukanlah kedamaian, itu adalah keheningan yang menunggu. Rumah Mbah Sati terbuat dari kayu ulin tua, gelap, dan sejuk, dikelilingi oleh pagar tanaman yang ditanam rapat, seolah-olah berfungsi bukan hanya sebagai pembatas fisik, tetapi juga sebagai penyaring aura jahat. Di ambang pintu, Arka ragu sejenak. Bau kemenyan dan rempah-rempah yang terbakar tipis melayang di udara, kontras dengan bau busuk rawa yang kini telah menjadi ciri khas desa. Arka mengetuk pintu kayu itu perlahan, dan Mbah Sati menyambutnya. Sosok wanita tua itu tampak kurus dan kecil, tetapi matanya, hitam dan tajam, memancarkan kebijaksanaan yang tak terhingga, seolah-olah telah menyaksikan pergantian zaman dan kebangkitan kegelapan. Mbah Sati tidak tersenyum, hanya mengangguk pelan, seolah kedatangan Arka sudah lama diramalkan. "Aku tahu kamu akan datang, anak dari kota," sapa Mbah Sati, suaranya serak seperti gesekan daun kering. Bau busuk itu sudah cukup lama memanggil. Kamu datang untuk mencari jawaban rasional untuk pembunuhan yang tidak rasional. Arka masuk, duduk di tikar pandan yang usang. Pemuda itu merasa aneh, seolah-olah dia telah meninggalkan identitasnya yang berpendidikan di luar ambang pintu itu. "Mbah, aku harus tahu. Kerbau Pak Lurah," para penduduk desa mengatakan Batitong. "Apakah makhluk itu benar-benar ada?" Mbah Sati menuangkan minuman herbal hangat ke dalam 2 cawan tanah liat. Gerakan tangannya tenang, tetapi ada ketegasan yang mendalam dalam setiap tindakannya. "Batitong bukan hantu yang gentayangan, nak. Hantu adalah sisa-sisa jiwa. Batitong adalah entitas, sebuah wujud fisik yang lahir dari akumulasi. Dia adalah jelmaan dari kotoran dan dosa yang menumpuk di rawa hitam." Wanita tua itu meletakkan cawan itu di hadapan Arka. Pemuda itu mengambilnya. Aroma rempah yang kuat membantu membersihkan sedikit bau busuk yang melekat di indera penciumannya. Dahulu kala, rawa itu suci. Mata airnya adalah jantung bagi seluruh desa. Mbah Sati melanjutkan, menatap ke arah jendela yang menunjukkan hijaunya pepohonan. Orang-orang menjaganya. Mereka tahu, alam memberikan kehidupan, dan alam bisa mengambilnya kembali. Tetapi kemudian datanglah keserakahan. Limbah pabrik kecil, sampah plastik yang tak terhitung, minyak yang tercecer dari alat berat penebangan. Mereka membuang kekotoran di tempat yang seharusnya suci. Mbah Sati berhenti, menarik nafas panjang. Batitong adalah penjaga kebusukan. Ketika rawa hitam menjadi begitu kotor, ketika energi negatif, polusi, dan keserakahan mencapai titik didih, ia membentuk dirinya sendiri. Dia bukan roh. Makhluk itu adalah lumpur yang hidup, daging yang bergerak, dan memiliki akal untuk membalas dendam. Arka menelan air liurnya. Konsep ini, meski mistis, secara aneh memiliki resonansi yang logis dengan masalah ekologis yang kini dihadapinya. Batitong sebagai inkarnasi pencemaran. Bagaimana dia bisa membunuh seperti itu? Mencabik-cabik tanpa meninggalkan jejak seretan? Tanya Arka, memikirkan kembali karkas kerbau itu. Batitong adalah makhluk rawa murni, jelas Mbah Sati. Dia bergerak cepat di lumpur. Dia memiliki cakar tajam seperti akar pohon yang busuk,
dan kekuatan yang jauh melebihi buaya. Tubuhnya besar, tetapi ringan di atas lumpur, sebab tubuhnya sendiri adalah lumpur yang bergerak. Dia memakan daging, bukan hanya karena lapar, tetapi karena daging kerbau dan manusia adalah pengorbanan terbusuk yang memperkuat wujudnya. Mbah Sati bangkit dan menuju ke sudut ruangan, mengambil sebuah benda yang terbungkus kain hitam. Ketika gulungan kain itu dibuka, terkuaklah sebuah ukiran kayu tua. Ukiran itu bukan karya seni, melainkan gambaran peringatan. Inilah yang dilihat oleh leluhur kita ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, kata Mbah Sati, menyerahkan ukiran itu kepada Arka. Ukiran itu terbuat dari kayu besi yang menghitam. Sosok Batitong yang digambarkan sungguh mengerikan, tinggi, kurus, tetapi otot-ototnya tampak aneh dan bergelombang, seolah terbuat dari serat lumpur. Makhluk itu memiliki 3 jari panjang pada setiap kaki yang berakhir dengan cakar runcing. Yang paling menakutkan adalah matanya, lubang kosong yang dicat merah menyala, memancarkan kemarahan dan kegilaan. Ukiran itu secara detail menggambarkan Batitong sedang mencengkeram seekor kerbau yang jauh lebih kecil darinya. Arka memegang ukiran itu. Kayu itu terasa dingin, berat, dan anehnya, ada bau amis yang samar-samar tercium dari permukaannya. Sentuhan pada ukiran kuno itu mengirimkan getaran dingin di punggung si pemuda. Dia hidup di tempat kotor. Itu adalah habitatnya. Dan sekarang desa kita kotor, maka Batitong merasa memiliki hak atas kita, simpul Mbah Sati. Arka, si skeptis yang terlatih, merasa benteng logikanya semakin terkikis. Tidak mungkin ukiran ini, yang usianya mungkin ratusan tahun, dibuat berdasarkan tahayul semata. Pasti ada sesuatu yang mendasar yang dilihat oleh para leluhur. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Arka. Suaranya terdengar tidak berdaya, tidak seperti anak kota yang yakin dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Mbah Sati menatap Arka dengan tatapan yang serius. Kamu ingin mencarinya, bukan? Anak muda selalu penasaran. Tapi aku peringatkan kamu, Arka. Jangan pernah mendekati rawa saat senja. Batitong menjadi kuat ketika cahaya hilang dan kegelapan mengambil alih. Dan yang paling penting, kamu harus menjaga dirimu. Makhluk itu tertarik pada keraguan dan ketakutan. Mbah Sati kemudian menjelaskan bahwa Batitong telah kenyang dengan kerbau, tetapi kini makhluk itu akan mengincar mangsa yang lebih halus, manusia. Kehadiran pemuda desa yang hilang, yang hanya menyisakan sandal berlumpur di perbatasan rawa, semakin menguatkan kekhawatiran wanita tua itu. Satu-satunya cara untuk meredakannya sementara adalah dengan ritual pembatas, kata Mbah Sati. Kita harus menunjukkan kepadanya bahwa masih ada kehormatan di desa ini. Ritual ini membutuhkan pengorbanan kecil, seekor anak kerbau, diletakkan di batas rawa. Itu akan memuaskan selera makannya untuk sementara, memberi kita waktu. Arka menggelengkan kepalanya dengan cepat. Pengorbanan? Mbah, kita tidak bisa melakukan itu. Itu hanya akan mengukuhkan tahayul dan siklus ketakutan ini. Ada cara lain. Jika Batitong adalah hasil dari kotoran, maka kita harus membersihkan kotoran itu. Kamu masih berbicara seperti sarjana yang tidak melihat batas antara ilmu dan roh, Nap, balas Mbah Sati dengan nada kecewa. Batitong bukan hanya kotoran fisik. Dia adalah energi yang terkumpul. Kamu tidak bisa membersihkan rawa dalam sehari. Pengorbanan adalah penawar untuk waktu yang singkat. Namun, Arka berkeras. Dia menolak gagasan untuk mengorbankan hewan tidak berdosa hanya untuk menenangkan entitas yang, menurutnya, adalah produk dari ketidakpedulian manusia. Dia harus mencari solusi yang lebih permanen. Baiklah, kata Mbah Sati, melihat ketegasan di mata pemuda itu. Jika kamu menolak pengorbanan, maka kamu harus memberiku sesuatu yang lain untuk ritual pertahanan. Aku membutuhkan 7 jenis tanaman penolak roh dari bagian rawa yang paling murni, yang kamu sebut jantung rawa.
Ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Jika kamu gagal, ritual pembatas kita tidak akan berfungsi, dan Batitong akan masuk ke desa. Tantangan itu, meskipun berbahaya, menyalakan kembali semangat ilmiah dan petualangan di dalam diri Arka. Ini adalah misi yang konkret, mencari tanaman yang spesifik, sesuatu yang dapat dia lakukan. Dia melihatnya sebagai jalan tengah, menggunakan kearifan lokal, tanaman penolak, tetapi menolak praktik yang dianggapnya kuno, pengorbanan. Aku akan melakukannya, jawab Arka tegas. Tunjukkan padaku tanaman apa yang kamu butuhkan. Mbah Sati mengangguk, sedikit kepuasan muncul di matanya. Dia tahu, anak kota ini mungkin adalah harapan terakhir desa, karena hanya orang luar yang tidak dibebani oleh ketakutan yang mendalam yang berani menentang Batitong. Wanita tua itu menghabiskan sisa pagi dengan menjelaskan kepada Arka ciri-ciri fisik setiap tanaman, memberinya peta mental rawa hitam yang selama ini dihindari oleh semua orang. Dia juga memberinya sebuah azimat pengusir yang terbuat dari kayu ulin dan diukir dengan simbol kuno. Jangan pernah lepaskan ini, pesan Mbah Sati. Ini tidak akan mengalahkan Batitong, tetapi akan memberimu sedikit waktu jika kamu bertemu dengannya. Arka meninggalkan rumah Mbah Sati, bukan lagi si skeptis murni yang datang, tetapi seseorang yang sekarang membawa beban mitos yang mematikan. Dia tidak sepenuhnya percaya pada Batitong sebagai makhluk supernatural, tetapi dia percaya bahwa entitas itu memiliki kekuatan untuk membunuh, dan kehadirannya adalah hasil dari kejahatan yang nyata, pencemaran. Dia berjalan kembali ke desa, merasakan azimat pengusir dingin di telapak tangannya. Matanya kini tidak hanya melihat lumpur, sampah, dan air kotor, tetapi juga melihat bayangan panjang, kurus, 3 jari dari ukiran Mbah Sati yang menari-nari di tepi rawa hitam. Bau busuk yang datang dari rawa terasa seperti undangan yang mematikan. Di rumahnya, Arka bertemu Rina, yang sedang menunggu dengan cemas. Ketika Arka menceritakan rencananya untuk mencari 7 tanaman itu, Rina tidak menentang, tetapi menawar diri untuk ikut. Kamu butuh pemandu, kata Rina. Aku tahu setiap jengkal rawa ini, meskipun bagian dalamnya berbahaya. Kamu butuh seseorang yang tahu cara membaca angin, bau, dan suara. Kita akan pergi malam ini. Batitong mungkin sudah kenyang, tetapi dia akan mengawasi. Arka mengangguk. Dia tahu, menghadapi Batitong ataupun sekadar mencari tanaman penolak roh di jantung wilayahnya adalah tindakan bunuh diri. Namun, dia juga tahu, jika mereka tidak bertindak, Batitong akan terus memakan desa, perlahan-lahan, satu persatu, hingga hanya tersisa kotoran yang membentuk makhluk itu. Malam itu, mereka berdua mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan menembus kegelapan dan kebusukan rawa hitam. Mereka membawa peralatan minimum, parang, obor, dan yang paling penting, petunjuk samar dari Mbah Sati. Warisan kegelapan telah tiba, dan anak kota, bersama dengan teman masa kecilnya, bersiap untuk menghadapi entitas yang lahir dari dosa lingkungan. Ketegangan di desa Sungai Kijang tidak lagi hanya berupa bisikan, kini, ketegangan itu adalah udara yang dihirup oleh setiap penduduk. 2 hari setelah pembantaian kerbau, ketakutan berubah menjadi teror dingin ketika kabar buruk yang tak terhindarkan menyebar. Jafar, pemuda setempat yang mencari nafkah dengan mengambil kayu bakar dan mengumpulkan barang bekas di perbatasan rawa, menghilang. Jafar bukanlah anak kecil yang bodoh. Dia adalah lelaki dewasa, kuat, dan sangat mengenal bahaya rawa hitam. Kepergiannya bukanlah kasus tersesat. Suami dari Jafar, Aminah, menemukan sepeda motor tua suaminya ditinggalkan di jalur setapak berlumpur yang biasa digunakan oleh para pencari kayu. Bersandar pada sebatang pohon bakau kering, di dekat tepi air keruh yang beriak pelan, tergeletak sepasang sepatu bot karet milik Jafar. Saat Arka dan Rina bergegas ke lokasi, dikelilingi oleh warga desa yang pucat, pemandangan itu terasa lebih menakutkan daripada bangkai kerbau.
Ketiadaan mangsa jauh lebih mencekam daripada kekejaman yang terlihat. Sepatu bot itu diletakkan berdampingan, tidak ada tanda-tanda perjuangan keras di sekitar situ. Lumpur di sekitarnya tampak tersentuh, tetapi tidak diinjak-injak. Seolah-olah Jafar, dalam kesadarannya, telah melepaskan alas kakinya sebelum ditarik ke dalam cairan keruh itu. Rina menutupi mulutnya dengan tangan, wajahnya menegam. Dia tahu batasnya, Kak. Jafar tidak akan pernah melepas sepatu botnya di lumpur tebal. Sepatu itu adalah perlindungan utamanya. Arka berjongkok, mengamati permukaan lumpur yang licin. Dengan matanya yang terlatih dalam analisis, pemuda itu mencoba menemukan logika. Jika itu buaya, pasti ada bekas seretan yang jelas, alur lumpur yang dalam dari tubuh yang diseret paksa. Jika itu harimau, akan ada jejak tapak yang kasar dan besar. Tetapi tidak ada. Hanya ada genangan air keruh yang menggelegak pelan dan vegetasi lebat yang membentuk dinding hijau busuk. Lalu, mata Arka menangkap sesuatu. Benda itu kecil, gelap, dan hampir tidak terlihat di antara akar-akar bakau. Itu adalah tetesan darah, hanya beberapa tetes, seolah-olah luka itu tidak besar, tetapi pasti. Tetesan darah itu membentuk garis vertikal ke bawah pada batang pohon bakau, berhenti tepat di permukaan air. Darah ini, gumam Arka. Dia terluka. Dan dia ditarik ke bawah air di titik ini. Seorang warga desa, Pak Chandra, mendekat dengan wajah muram. Bukan ditarik, nak. Dimangsa. Batitong menyergapnya. Makhluk itu melumpuhkan korbannya dengan cepat, mencengkeram kakinya, dan menariknya ke dalam lumpur. Dia tidak suka keributan. Dia predator yang sabar dan senyap. Pak Lurah Dullah, yang kali ini datang dengan sekelompok polisi kehutanan dari kota, mencoba mengambil alih situasi. Laki-laki itu, yang berpegangan teguh pada rasionalitas publik, berbicara dengan nada resmi dan meyakinkan, meskipun matanya terus-menerus mengkhianati ketakutannya sendiri. Ini jelas adalah ulah buaya air asin yang sangat besar, kata Pak Lurah, menunjuk ke air. Kita panggil tim SAR dan pencari buaya. Semua orang, tetap tenang. Tidak ada yang namanya hantu atau batitong. Itu hanyalah dongeng yang melegenda. Namun, kata-kata kepala desa tidak memiliki kekuatan untuk mengusir bayangan batitong yang kini menyelimuti desa. Mereka tahu, buaya akan meninggalkan jejak yang tidak mungkin salah. Pembunuhan ini, seperti kematian kerbau sebelumnya, tidak rapi dan tidak sesuai dengan buku panduan alam liar. Ini adalah pembunuhan yang dipilih oleh sesuatu yang tahu persis apa yang ingin diburu dan bagaimana menyembunyikan korbannya. Mbah Sati, yang tidak datang ke lokasi penghilangan, mengirimkan pesannya melalui Rina, Jafar adalah korban pertama yang ditarik ke dalam. Itu adalah peringatan. Jika mereka mencari di sana, mereka hanya akan menjadi santapan berikutnya. Batitong sekarang kenyang dan akan beristirahat, tetapi dia sudah tahu rasa daging manusia. Pesan itu, yang disampaikan Rina kepada Arka, membuat pemuda itu sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas. Jika Batitong beristirahat, itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ke rawa, bukan untuk mencari jasad Jafar, tetapi untuk mencari petunjuk tentang lokasi jantung rawa, satu-satunya cara untuk melumpuhkan entitas itu secara permanen. Kepala desa mengorganisir tim pencarian resmi, yang sebagian besar terdiri dari polisi hutan yang skeptis dan beberapa pemuda desa yang dipaksa oleh rasa tanggung jawab. Arka memutuskan untuk bergabung, menggunakan pencarian ini sebagai alasan untuk memasuki rawa tanpa menimbulkan kecurigaan. Ketika matahari mulai condong ke barat, sebuah kelompok kecil, termasuk Arka, Rina, 2 polisi hutan, dan Pak Lurah yang bersenjata senter besar, berdiri di batas rawa hitam. Bau busuk yang telah menjadi ciri desa itu kini terasa lebih kuat di sumbernya, bau putrit yang tajam dan manis, seperti bunga yang membusuk di kuburan. Ingat,
Kita mencari bukti penyeretan atau tanda-tanda perlawanan, perintah Pak Lurah. Suaranya dipenuhi ketegasan yang tidak berhasil menutupi kegugupannya. Mereka mulai bergerak perlahan, menembus vegetasi yang semakin rapat dan lumpur yang semakin dalam. Setiap langkah terasa seperti perjuangan, kaki mereka tenggelam hingga pergelangan kaki. Perbedaan antara tanah dan air menjadi kabur, seluruh hutan seolah-olah bernapas dalam lumpur. Ketika mereka bergerak lebih dalam, pemuda itu merasakan tekanan yang aneh, bukan hanya fisik karena lumpur, tetapi tekanan psikologis yang membuat udara terasa berat. Senternya menyinari dinding akar bakau yang saling terkait, menciptakan bayangan yang bergerak dan menyerupai jari-jari kurus yang meraih. Salah satu polisi hutan, Bima, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. "Tunggu. Apakah kalian mencium itu?" Bau busuk yang semula mereka rasakan kini bercampur dengan sesuatu yang baru. Aromanya metalik dan berminyak, seolah-olah daging dan karat telah direbus bersama dalam kaldu yang kotor. Bau itu terasa seperti bau pembantaian yang segar, meskipun tidak ada darah di sekitarnya. Baunya berbeda dengan lumpur, bisik Rina, hidungnya berkerut jijik. "Ini, bau kematian yang hangat." Arka merasakan azimat yang diberikan Mbah Sati di sakunya terasa dingin, seolah-olah azimat itu menyerap panas dari ketakutan yang merayap di tubuhnya. Dia tahu mereka tidak mencari Jafar lagi, mereka telah memasuki wilayah Batitong. Pemuda itu menguatkan dirinya, mengubah fokusnya dari ilmu pengetahuan ke insting bertahan hidup. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Di tengah keheningan yang menyeramkan, bahkan serangga dan burung rawa tampak diam, mereka mendengar sesuatu. Itu adalah suara yang basah dan berirama, seperti seseorang yang menggerus gumpalan daging basah dengan kecepatan teratur. Syur, syur, syur. Suara itu datang dari suatu tempat yang tidak dapat dipastikan, memantul melalui kabut rawa. Suaranya rendah dan mengganggu, menyerupai seseorang atau sesuatu yang sedang memamah dengan rakus. Ketakutan kini tidak hanya dirasakan, ketakutan itu terdengar. "Apa itu?" bisik Pak Lurah, senternya bergoyang liar. "Mungkin itu, buaya sedang makan babi hutan." Arka tahu itu bukan buaya. Buaya menghancurkan, bukan menyeruput. Itu adalah suara makan yang terlalu beradab untuk binatang, tetapi terlalu primitif untuk manusia. Mereka berjalan lebih jauh, mengikuti suara yang kini semakin jelas, didorong oleh dorongan yang mengerikan untuk mengidentifikasi kengerian yang mereka dengar. Di depan mereka, di tengah genangan lumpur yang tebal dan berbusa, mereka akhirnya menemukan bukti fisik yang paling ditakuti. Lumpur di depan mereka tidak tercetak oleh sepatu bot atau tapak sepatu biasa. Tercetak dengan pola yang sama seperti yang dilihat Arka di ladang kerbau, 3 jejak jari kaki besar yang menekan jauh ke dalam lumpur. Jejak itu tidak terputus, berbentuk kaki raksasa yang bergerak dengan anggun di atas permukaan lumpur yang seharusnya menenggelamkan apapun yang berat. Arka segera mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto jejak kaki itu, mengabaikan tatapan panik rekan-rekannya. Ini adalah bukti. Bukti bahwa predator ini, makhluk ini, nyata dan berukuran kolosal. "Lihatlah ini," bisik Arka kepada Rina, senternya menyinari jejak itu. "Ini bukan harimau, bukan buaya. Ini persis seperti yang digambarkan di ukiran Mbah Sati." Polisi hutan Bima, yang melihat jejak kaki itu, tiba-tiba menjatuhkan senjatanya. Wajah laki-laki itu seputih hantu. Ketakutan yang rasional kini telah digantikan oleh ketakutan yang primal. "Batitong," bisik Bima. "Itu Batitong. Dia ada di sini. Dia baru saja selesai makan." Rina, dengan keberanian yang didorong oleh tekad, menyentuh lumpur di sekitar jejak itu. "Lumpurnya masih hangat, Ka. Dia baru pergi." Suara menyeruput yang basah itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tiba-tiba jauh lebih mengintimidasi daripada suara sebelumnya. Mereka tahu,
makhluk itu tahu mereka ada di sana. Pak Lurah Dullah, yang kini benar-benar kehilangan keberaniannya, meraung. Mundur. Semua mundur sekarang. Kita kembali. Kelompok itu berbalik, meninggalkan jejak kaki 3 jari itu. Tetapi Arka tahu, kembalinya mereka ke desa hanyalah penundaan. Mereka telah mengganggu sarang makhluk itu, dan Batitong kini telah menandai mereka. Pemuda itu mengambil beberapa gumpalan lumpur di sekitar jejak kaki itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk dianalisis di rumah. Saat mereka bergegas keluar dari rawa, melewati kegelapan yang semakin pekat, Arka menoleh sekilas ke belakang. Meskipun tidak ada yang terlihat, pemuda itu memiliki perasaan yang tak salah lagi bahwa mata merah menyala dari kegelapan rawa sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Pencarian Jafar secara resmi dihentikan keesokan harinya. Meskipun Pak Lurah Dullah bersikeras pada penjelasan, buaya besar yang melarikan diri ke anak sungai lain, tidak ada seorang pun di desa Sungai Kijang yang mempercayainya. Mereka telah melihat jejak kaki, dan mereka telah mendengar suara makan yang menyeramkan. Rumah-rumah kini tertutup lebih rapat, dan pintu-pintu ditutup saat matahari masih tinggi. Rasa aman telah hilang, digantikan oleh kesadaran yang dingin. Mereka berbagi tanah dengan predator yang lahir dari dosa mereka sendiri. Arka menghabiskan pagi itu di rumah Mbah Sati, menganalisis lumpur yang diambilnya. Lumpur itu, yang ia keluarkan dari kantong plastik, berbau tajam dan aneh, campuran hidrogen sulfida, minyak, dan yang paling mengganggu, sisa-sisa daging yang membusuk. Secara ilmiah, lumpur itu adalah campuran yang sangat toksik. "Apa yang kamu temukan, Nap?" tanya Mbah Sati, yang sedang mengolah ramuan herbal. "Lumpur itu sangat terkontaminasi, Mbah. Ada banyak limbah organik dan non-organik di dalamnya. Tetapi yang aneh adalah teksturnya. Ada semacam serat di dalamnya, seolah-olah ia mengandung semacam jaringan hidup," jelas Arka, meneliti sampel di bawah lensa pembesar yang ia bawa dari kota. Mbah Sati tersenyum tipis, senyuman yang menyedihkan. "Aku sudah katakan, Nah. Batitong adalah lumpur yang bergerak. Jaringan hidup yang kamu lihat adalah esensi dirinya. Dia menarik kotoran dan racun ke dalam dirinya untuk menjadi kuat." Mereka beralih pada masalah mendesak, pencarian 7 tanaman penolak roh dari jantung rawa. Karena misi pencarian resmi telah selesai, Arka dan Rina kini harus bertindak sendiri, tanpa bantuan pihak luar, dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Mbah Sati memberikan mereka peta yang samar, hanya sebuah sketsa kasar yang digambar di kulit kayu. Jantung rawa adalah mata air murni yang sekarang tertutup oleh lapisan kotoran dan lumpur paling busuk. Di sekitarnya, tanaman yang suci masih mencoba bertahan. Kamu harus menemukan lokasi yang paling tenang, di mana kabut tidak bergerak, dan di mana udara tidak berbau terlalu menyengat. Itu adalah area pusat, tempat kekuasaannya bersemayam. Rina, yang akrab dengan rawa sejak masa kecilnya, menjadi pemandu yang sangat diperlukan. Dia tahu cara membaca tanda-tanda alam yang tidak dilihat oleh Arka, arah aliran yang tidak wajar, warna lumut yang menunjukkan keasaman air, dan suara-suara palsu yang dibuat oleh rawa untuk menyesatkan. Malam itu, mereka memulai perjalanan kedua. Berbeda dengan perjalanan pertama, kali ini adalah misi yang terfokus, bukan pencarian korban. Rina dan Arka bergerak dalam keheningan total, hanya diterangi oleh cahaya senter kecil yang dibalut kain merah untuk mengurangi visibilitas. Mereka harus bergerak lebih dalam lagi, ke wilayah yang bahkan Rina tidak pernah berani masuki sebelumnya. Semakin dalam mereka melangkah, semakin nyata rasa jijik fisik dan metafisik itu. Lumpur yang mereka pijak kini terasa panas dan bergetar samar, seolah-olah mereka berjalan di atas kulit makhluk hidup. Bau busuk yang semula berasal dari berbagai sumber, kini menyatu menjadi satu aroma tunggal yang memuakkan, campuran klorin, belerang, dan darah kering.
Bau itu begitu kuat sehingga membuat mata mereka pedih dan tenggorokan mereka terasa kering, meskipun udara sangat lembab. "Kita harus cepat," bisik Rina, napasnya tersengal-sengal. "Bau ini adalah nafasnya. Kita berada di dalam rumahnya." Arka menguatkan azimatnya di tangan. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa kabut yang menyelimuti mereka bukanlah kabut alami dari penguapan air dingin. Kabut itu berwarna abu-abu kehijauan, berputar-putar dalam pola yang tidak wajar, seolah-olah bergerak karena sebuah kehendak. Mereka sampai di area di mana vegetasi hampir seluruhnya mati. Pohon-pohon bakau di sana berwarna abu-abu, batangnya melunak dan mengeluarkan cairan hitam. Di tengah-tengah vegetasi yang mati ini, mereka melihat sebuah kolam lumpur yang berbusa. Busa itu tidak putih. Warnanya coklat pekat, menggelembung dan meletus dengan suara pop yang aneh. "Ini pasti dekat dengan jantung rawa," bisik Rina. "Tempat ini terlalu mati. Energi murni di jantung rawa pasti sedang ditekan oleh semua kotoran ini." Saat mereka mencoba mencari jalur memutar di sekitar kolam berbusa itu, suara basah dan berirama yang mereka dengar sebelumnya kembali. Kali ini, suara itu jauh lebih dekat, seolah-olah makhluk itu berada tepat di balik dinding akar di samping mereka. Syurp, syurp. Kali ini, suara itu diselingi oleh suara tulang yang retak yang tajam dan mengerikan. Rina mencengkeram lengan Arka dengan ketakutan yang dingin. Dia sedang makan. Pasti dia telah menemukan sesuatu lagi. Arka, meskipun ketakutan, memaksa dirinya untuk fokus pada misinya. Mereka harus menemukan tanaman itu saat Batitong sedang terganggu. Mereka merangkak melalui celah sempit di antara dua pohon ulin yang mati. Di balik pohon, mereka menemukan bukaan kecil ke area yang lebih bersih, relatif. Di sana, di atas gundukan lumpur yang lebih padat, di tengah-tengah kehancuran yang total, ada petak kecil tanaman rawa yang tampak hidup dan berwarna hijau cerah. Itu adalah anomali, oasis kesucian di lautan kebusukan. Di sekitar petak tanaman itu, lumpur tidak bergerak. Kabut tidak ada. Dan yang paling mengejutkan, bau busuk itu mereda, digantikan oleh aroma rumput dan air hujan. "Itu dia," bisik Arka, lega bercampur ngeri. Di sanalah tanaman penolak roh berada. Namun, mereka tidak sendirian di sana. Tepat di tepi petak hijau itu, Arka melihat jejak kaki 3 jari itu lagi. Kali ini, jejaknya lebih dalam, lebih segar, seolah-olah makhluk itu baru saja berdiri di sana, mengawasi satu-satunya tempat yang belum terkontaminasi di wilayahnya. Dan kemudian, dari kegelapan di atas mereka, sesuatu jatuh ke dalam lumpur di dekat Rina dengan bunyi plop yang menjijikkan. Arka menyenter ke arah objek itu adalah tulang paha yang telah dikuliti dan bersih, tulang yang terlalu besar untuk Jafar, tetapi terlalu kecil untuk kerbau. Tulang itu setengah tenggelam dalam lumpur, mengeluarkan bau manis yang memuakkan. Batitong tidak hanya makan. Makhluk itu memberi makan. Makhluk itu telah meninggalkan sisa-sisa santapannya di dekat satu-satunya area suci yang tersisa, sebagai peringatan, atau mungkin, sebagai tawaran yang mengerikan. Rina dan Arka kini tahu pasti. Mereka tidak hanya mengganggu sarang, mereka menantang perencana yang kejam dan cerdas, yang kekuatannya berasal dari setiap lapisan kotoran yang menutupi rawa itu. Mereka harus mengumpulkan tanaman itu dan melarikan diri sebelum Batitong kembali untuk mengambil mainannya. Arka dan Rina bergegas kembali dari rawa hitam, napas mereka terengah, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi karena beban teror yang mereka bawa. Kantong kain Arka berisi 7 jenis tanaman penolak roh, tanaman yang harus diselamatkan dari satu-satunya titik yang tersisa dari kemurnian rawa. Setiap daun terasa dingin, seolah-olah tanaman itu sendiri telah menyerap energi dingin dari lingkungan sekitarnya. Pengalaman melihat tulang yang dibuang di dekat oasis hijau itu telah mengubah Arka. Skeptisisme pemuda itu kini tidak lagi menjadi perisai yang kokoh,
melainkan tirai tipis yang dirobek oleh kenyataan yang mengerikan. Dia bukan hanya berhadungan dengan legenda, dia telah berhadapan dengan area makan Batitong. Kita harus cepat menemui Mbah Sati, desak Rina, terus-menerus melirik ke belakang, seolah-olah jejak kaki 3 jari itu mengikuti setiap langkah mereka. Aku tidak suka baunya, Ka. Bau kotoran Batitong itu melekat. Bahkan setelah mereka mencapai batas desa, aroma busuk dan metalik itu masih melekat pada pakaian dan kulit mereka. Aroma itu terasa seperti stigma, sebuah tanda bahwa mereka telah berada terlalu dekat dengan sumber kejahatan. Setibanya di rumah Mbah Sati, mereka segera menyerahkan tanaman-tanaman itu. Wanita tua itu menerima kantong kain itu dengan kehati-hatian yang luar biasa, seolah-olah dia sedang memegang relik suci. Raut wajahnya berubah serius ketika dia meneliti setiap tanaman, memastikan tidak ada yang layu atau terkontaminasi oleh sentuhan lumpur Batitong. Kamu berhasil, ujar Mbah Sati, nadanya dipenuhi kelegaan yang rapuh. Ini adalah nadi rawa yang tersisa. Kekuatan perlindungan yang sangat murni. Namun, saat mata Mbah Sati bertemu dengan mata Arka, ekspresi lega itu memudar, digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Makhluk itu marah, bukan? Tanya wanita tua itu, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Arka mengangguk perlahan. Dia tahu kami ada di sana. Dia meninggalkan sisa makanan di dekat tanaman itu. Dia tidak hanya kelaparan, Mbah. Dia mengekspresikan kemarahan. Mbah Sati menghela nafas panjang, memejamkan mata, seolah sedang menyerap kesakitan seluruh desa. Dulu, Batitong hanya memangsa yang lemah dan sakit. Dia adalah pembersih alami, pemangsa yang menyeimbangkan ekosistem rawa. Tetapi sekarang, dia bukan lagi pembersih. Dia adalah pemangsa yang murka. Wanita tua itu menjelaskan lebih lanjut, kemarahan Batitong memuncak bukan hanya karena desa telah mencemari rumahnya, tetapi karena mereka memperlakukan kotoran itu sebagai hal yang tidak penting, membuangnya tanpa rasa hormat, seolah-olah rawa itu adalah lubang sampah tak berdasar. Rasa tidak hormat ini, yang di mata Mbah Sati setara dengan dosa moral, telah memberikan Batitong kekuatan yang melampaui batas legenda. Setiap ton sampah plastik, setiap tetesan limbah minyak, telah menjadi makanan bagi kekuatan entitas itu. Ritual pembatas yang akan kulakukan bukanlah untuk membunuh Batitong, jelas Mbah Sati, saat dia mulai merangkai tanaman-tanaman itu di atas tikar. Kita hanya akan membangun dinding spiritual di batas rawa. Dinding yang memberinya batasan, dan dinding yang melindungi desa dari jangkauannya. Mbah Sati kemudian menjelaskan sifat ritual tersebut. Ritual itu terlarang dan kuno. Ritual itu memerlukan energi spiritual yang sangat besar, dan sekali dimulai, tidak boleh diinterupsi. Jika Batitong menyerang balik dengan kekuatan penuh, nyawa Mbah Sati akan menjadi taruhannya. Aku ingin kamu dan Rina menjaga perbatasan spiritual ini. Kalian harus berdiri di belakangku. Perlindungan kalian bukanlah dengan senjata, melainkan dengan keberanian dan keyakinan bahwa Batitong bukanlah penguasa tunggal di tanah ini, perintah wanita tua itu. Malam itu, malam yang sunyi tetapi penuh gemuruh tersembunyi, adalah malam yang mereka pilih. Mereka berkumpul di satu-satunya jembatan kayu yang melintasi sungai kecil, yang merupakan anak sungai dari Rawa Hitam. Tempat itu adalah titik masuk resmi rawa, dan di sanalah Mbah Sati memilih untuk menarik garis pertahanan. Di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, Mbah Sati mulai mempersiapkan altar kecil dari batu-batu sungai. Dia meletakkan 7 tanaman suci itu di atas altar, menyalakan dupa dengan bau yang kuat dan asing. Bau rempah-rempah itu, yang begitu menenangkan di siang hari, kini terasa tegang dan penuh peringatan di bawah langit malam. Arka dan Rina berdiri diam di belakang Mbah Sati, obor yang mereka bawa memantulkan bayangan panjang yang menari-nari di atas air yang kini tampak kehitaman. Suara kodok dan serangga yang seharusnya riuh di malam hari kini benar-benar senyap,
keheningan yang mengancam. Saat Mbah Sati mulai mengucapkan mantra, suaranya yang serak dan rendah terdengar kuat dan menggetarkan. Mantra itu bukan dalam bahasa desa yang biasa mereka kenal, melainkan dalam dialek kuno yang terasa asing dan sangat tua. Saat ritual mencapai puncaknya, Arka merasakan perubahan yang nyata pada udara di sekitarnya. Udara terasa berat dan padat, seolah-olah gravitasi telah berlipat ganda. Kabut tebal mulai menyelimuti permukaan rawa, kabut yang tidak dingin, tetapi panas dan berbau amis. Kemudian, dari kedalaman rawa hitam, datanglah suara itu, suara mendesis yang panjang, diikuti oleh gemuruh air yang bergetar hebat. Bukan gemuruh angin atau hujan, tetapi gemuruh yang datang dari sesuatu yang besar dan bergerak di bawah permukaan lumpur. Mbah Sati, yang kini berdiri tegak, memejamkan mata, memfokuskan semua energinya. Di sekitar altar, sebuah cahaya kebiruan samar mulai bersinar, membentuk penghalang yang tidak terlihat, batas spiritual yang ditanamkan oleh kekuatan mantra kuno. Arka menahan napas. Dia bisa merasakan tekanan makhluk itu. Batitong, penguasa kebusukan, telah menyadari penghinaan yang dilancarkan oleh ritual itu, dan kemarahannya kini termanifestasi sebagai gelombang panas dan bau busuk yang menyerbu mereka. Tiba-tiba, Arka merasakan tanah di bawah kakinya berdenyut. Getaran itu bukan gempa bumi, melainkan denyutan organ hidup yang besar dan tersembunyi. Seolah-olah seluruh rawa hitam adalah paru-paru raksasa, dan makhluk itu berada di ambang pernapasan penuh. Pemuda itu mencengkeram erat bahu Rina, matanya terpaku pada kabut hitam di depan. Dia tahu, ritual itu tidak akan mengusir Batitong. Ritual itu hanya akan memprovokasi raja kebusukan itu untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Mantra Mbah Sati mencapai klimaksnya. Cahaya biru di sekitar altar memancarkan gelombang energi panas yang terasa nyata, mendorong kembali kabut busuk yang mendekat. Untuk sesaat, suasana terasa damai, seolah-olah batas telah ditarik, dan makhluk kegelapan itu diusir. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sesaat. Dari kedalaman rawa, terdengar raungan yang bukan berasal dari tenggorokan, melainkan dari lumpur yang mengalir, moan guttural yang dalam, basah, dan sangat menyakitkan untuk didengar. Moan itu seolah-olah menyuarakan kesengsaraan dan kemarahan seluruh ekosistem yang tercemar. Tiba-tiba, air di tepi sungai kecil itu melonjak tinggi secara eksplosif, memercikan lumpur dan kotoran. Di balik percikan itu, sebuah sosok muncul. Bukan kemunculan hantu yang transparan atau kabur. Ini adalah kemunculan fisik yang mengerikan dan sangat nyata. Batitong. Arka tidak bisa menahan erangan ketakutan saat melihat wujud itu. Makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi dari kerbau terbesar, dan memiliki siluet yang menyerupai kerangka kurus yang diselimuti seluruhnya oleh lumpur hitam pekat yang bergerak-gerak. Matanya adalah dua lubang merah menyala yang tidak memancarkan cahaya, tetapi menyerapnya, membuat sekelilingnya terasa lebih gelap. Lengan makhluk itu panjang, dengan cakar 3 jari yang runcing dan bengkok, seolah-olah terbuat dari akar bakau yang telah membusuk dan mengeras. Dari tubuhnya yang berlendir, tercium bau busuk metalik yang sangat kuat, mencekik. Batitong tidak ragu-ragu. Makhluk itu langsung menyerang batas spiritual yang diciptakan oleh Mbah Sati. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukuran sebesar itu, Batitong melompat maju. Ketika cakar lumpurnya menghantam penghalang biru yang tidak terlihat itu, terdengar suara desisan tajam, seperti logam panas yang dicelupkan ke dalam air. Penghalang itu bergetar hebat, tetapi bertahan. Mbah Sati, yang berlutut di depan altar, mulai gemetar tak terkendali. Wanita tua itu mengerahkan setiap ons kekuatan yang tersisa untuk menahan serangan itu. Wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Melihat ritual itu bekerja, Arka merasakan sedikit harapan. Dia menahannya, Rina. Ritual itu bekerja, seru pemuda itu. Namun, Batitong tidak mundur.
Makhluk itu mengulurkan lengan panjangnya ke depan, cakar-cakar besarnya menekan lebih dalam ke penghalang energi. Lalu, Batitong melakukan sesuatu yang tidak terduga, makhluk itu berbalik dan mengeluarkan lumpur kental berwarna hitam dari mulutnya yang menganga. Lumpur itu, yang Arka yakini sebagai ekstrak kotoran dan racun rawa, melesat ke arah penghalang biru itu. Ketika lumpur kotor itu menyentuh energi spiritual, penghalang itu mendesis dan retak, mengeluarkan suara pop yang mengerikan. Kekuatan Batitong, yang dihidupi oleh polusi modern dan kebencian yang mendalam, telah melampaui kekuatan mantra kuno. Dalam satu sentakan terakhir, Batitong mengayunkan cakar utamanya. Penghalang biru itu pecah berkeping-keping, menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Mbah Sati menjerit kesakitan yang menusuk tulang, dan wanita tua itu roboh di depan altarnya. Kejatuhannya terasa seperti kekalahan yang total. Cahaya dari obor mereka tiba-tiba redup, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hampir sempurna, hanya diterangi oleh pantulan samar dari mata merah Batitong. Batitong kini berdiri bebas, tepat di perbatasan desa, menjulang tinggi dan menakutkan, lumpur hitamnya menetes. Makhluk itu tidak menyerang, makhluk itu hanya berdiri dan mengamati Arka dan Rina dengan mata penuh dendam. Arka, yang kini hanya dilindungi oleh keberanian dan azimat yang dingin, akhirnya melihat kebenaran yang tidak dapat dibantah. Batitong bukanlah hantu yang bisa diusir dengan dupa atau mantra. Makhluk itu adalah predator fisik yang kuat dan sangat marah, diresapi oleh kekuatan dari setiap kejahatan lingkungan yang dilakukan manusia. Rina bergegas ke sisi Mbah Sati yang tidak sadarkan diri. Mbah Sati. Batitong mengambil langkah maju, dan Arka tanpa sadar mengangkat obor yang berkedip-kedip sebagai ancaman yang kosong. Makhluk itu berhenti, seolah-olah sengaja mempermainkan mereka. Bau busuk itu kini menusuk, memenuhi paru-paru mereka, membuat mereka merasa mual dan pusing. Arka tahu, Batitong telah memenangkan pertempuran pertama. Pertahanan spiritual mereka telah hancur. Mereka harus membawa Mbah Sati kembali dan mencari cara lain. Pemuda itu mencengkeram Rina, memaksa temannya untuk mundur. Kita harus pergi, Rina. Dia tidak akan menyerang sekarang. Dia hanya ingin kita melihat kekalahannya, bisik Arka, mencoba menarik Rina yang menangis. Saat mereka berbalik, Arka sempat melihat sekali lagi ke arah Batitong. Makhluk itu mengangkat cakar 3 jarinya, dan dengan gerakan yang menakutkan, Batitong mulai menggali di lumpur di tepi sungai di mana batas pertahanan spiritual itu berada. Malam itu, desa Sungai Kijang kehilangan pertahanan spiritualnya, dan Batitong kini menguasai tepi rawa. Arka dan Rina membawa Mbah Sati yang lemah kembali, membawa serta kekalahan yang dingin dan pengetahuan mengerikan bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan Batitong, menghancurkan sumber kekuatannya, jantung rawa. Kekalahan dalam ritual pembatas menghantam desa Sungai Kijang dengan keras. Tidak ada lagi yang berani meragukan keberadaan Batitong. Kekuatan makhluk itu, yang dengan mudah menghancurkan mantra kuno Mbah Sati, terasa seperti hukuman yang definitif dari alam yang telah mereka hianati. Mbah Sati terbaring lemah di kamarnya. Wanita tua itu tidak terluka secara fisik, tetapi jiwanya terkuras, energinya tersedot habis oleh benturan dengan kekuatan Batitong. Arka dan Rina menjaganya dengan cemas, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka tahu, desakan Arka untuk menolak pengorbanan anak kerbau sebagai penunda telah membuat mereka kehilangan pertahanan terakhir. Aku minta maaf, Mbah, bisik Arka, menggenggam tangan keriput Mbah Sati. Aku terlalu berpegangan pada logikaku. Aku tidak menyadari betapa kuatnya dia. Mbah Sati membuka matanya perlahan. Pandangannya tidak menghakimi, melainkan dipenuhi oleh kejernihan yang menyakitkan. Bukan salahmu, Nak. Batitong sudah terlalu kuat. Bahkan jika ritual itu berhasil, itu hanya akan memberinya jeda, bukan kekalahan. Waktu kita telah tiba.
Aku harus menunjukkan padamu. Dengan susah payah, Mbah Sati memberi isyarat kepada Rina untuk mengambil sesuatu dari bawah kasurnya. Rina menarik keluar sebuah jurnal tua yang dibungkus dengan kulit ular yang kering. Jurnal itu tampak rapuh, kertas-kertasnya menguning dan berbau tanah. Ini adalah catatan leluhur, kata Mbah Sati, suaranya sangat lemah. Mereka mencatat setiap pertemuan dengan Batitong, sejak masa rawa itu masih murni. Aku selalu menyembunyikannya, takut jika pengetahuan ini jatuh ke tangan yang salah. Arka menerima jurnal itu. Buku itu terasa berat, seolah membawa sejarah ribuan tahun. Pemuda itu membukanya dengan hati-hati, membalik halaman-halaman yang penuh dengan aksara kuno dan gambar-gambar tangan yang kasar. Dia mengidentifikasi gambar Batitong, tetapi di beberapa halaman terakhir, dia menemukan sesuatu yang berbeda, sebuah simbol yang berulang, dikelilingi oleh pola air yang mengalir. Bacalah bagian itu, nak, pinta Mbah Sati. Arka membaca tulisan yang telah diartikan oleh Mbah Sati dengan tulisan tangan yang lebih modern di marin halaman. Tulisan itu menceritakan tentang kelahiran Batitong dan bagaimana entitas itu awalnya hanya bisa dibangkitkan oleh ritual darah dan pengorbanan manusia, tetapi ia tidak pernah bisa dikalahkan. Namun, di bagian bawah, terdapat sebuah paragraf penting yang bercerita tentang kelemahan Batitong yang paling mendasar. Makhluk lumpur itu hanya bisa diatasi, bukan dibunuh. Karena wujudnya adalah manifestasi kotoran, ia akan mati hanya oleh kemurnian. Kekuatannya berakar pada mata air yang dikuasai, di mana ia merendam dirinya untuk memperbaharui kekejiannya. Mata air itu, jantung rawa, harus dipulihkan. Selama mata air itu tercemar, Batitong akan berkuasa. Kekuatan alam yang murni adalah racun baginya, karena ia telah menjadi antitesis dari kemurnian. Arka merasakan otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Ini adalah pencerahan. Selama ini, dia mencari senjata atau mantra untuk melawan Batitong, padahal solusi ada pada pembersihan ekologis. Batitong bukanlah masalah spiritual semata. Makhluk itu adalah simptom dari penyakit lingkungan. Dia tidak bisa mati karena api atau senjata, Mbah, simpul Arka, matanya bersinar dengan pengertian. Dia hanya bisa mati jika kita membersihkan sumber kekuatannya. Kita harus mengalirkan kembali air murni ke jantung rawa. Mbah Sati mengangguk, sedikit senyuman kepuasan muncul di bibirnya yang kering. Itu adalah tujuan akhir. Tetapi jantung rawa sekarang adalah lumpur paling kotor. Itu adalah altar lumpur Batitong, tempat ia bersembunyi. Kamu tidak bisa membersihkannya hanya dengan tangan. Kamu harus mengambil air jernih dari hulu dan meledakkan sumbat lumpur di jantung rawa, untuk membiarkan air itu mengalir masuk. Mbah Sati memberikan Arka petunjuk terakhirnya. Jantung rawa berada tepat di bawah altar batu kuno yang telah lama tenggelam di tengah rawa. Di sana, lumpur telah mengeras menjadi kerak tebal, menutup akses ke mata air suci yang mendidih di bawahnya. Tiba-tiba, kondisi Mbah Sati memburuk. Napasnya terhenti, dan wanita tua itu mencengkeram erat tangan Arka. Jangan melawan kekuatannya, nak. Lawanlah sumbernya. Jika dia menyerang, berlarilah. Jangan biarkan dia membuatmu ragu. Dia memakan ketakutan. Mbah Sati kemudian menutup matanya, tubuhnya rileks, dan keheningan memenuhi ruangan itu. Wafatnya Mbah Sati terasa seperti matinya harapan terakhir desa yang tersisa. Arka dan Rina hanya bisa saling pandang, kesedihan mereka bercampur dengan tekad baja. Kita harus melakukannya, kata Rina, suaranya parau. Untuk Mbah Sati. Untuk Jafar dan kerbau-kerbau itu. Untuk desa kita. Mereka kini tidak hanya bertarung melawan hantu pemangsa, mereka bertarung melawan kemalasan dan keserakahan masa lalu mereka sendiri. Perjalanan ke jantung rawa adalah penebusan dosa ekologis, dan mereka harus melakukannya malam itu juga, sebelum Batitong menjadi tak terkalahkan.
Setelah Mbah Sati dimakamkan dengan upacara sederhana di bukit, Arka dan Rina tidak membuang waktu. Mereka harus melaksanakan tugas terakhir yang diberikan oleh sesepuh desa. Mereka mengambil persediaan, parang tajam, senter, dan yang paling penting, bom rakitan kecil yang dibuat Arka dari bahan kimia sederhana dan pupuk yang didapatnya dari gudang desa. Bom ini, yang sebenarnya adalah alat peledak kecil yang dirancang untuk membersihkan sumbatan parit, kini menjadi senjata terakhir mereka untuk memecahkan kerak jantung rawa. Mereka bergerak saat senja mulai turun, waktu di mana Batitong menjadi paling kuat. Mereka tidak punya pilihan. Kita harus menghindari jalur air utama, bisik Rina, saat mereka menyelinap melalui barisan pohon kelapa sawit di pinggiran desa. Batitong akan berpatroli di sana. Kita akan ambil jalur darat, secepat mungkin. Perjalanan ini terasa 10 kali lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Batitong sudah sadar bahwa mereka adalah ancaman. Setiap bayangan, setiap suara gemerisik daun, terasa seperti tatapan mata merah Batitong. Bau busuk kini seperti kabut, dan Arka merasa seolah-olah bau itu sudah menembus pori-porinya. Mereka memasuki rawa melalui bagian yang paling kering, yang dikenal sebagai jalur para pencemar, jalur yang dipenuhi sampah padat dan tumpukan limbah kering yang ditinggalkan oleh pembalakan ilegal. Pemandangan itu menyedihkan, botol plastik, ban bekas, dan sisa-sisa mesin yang berkarat. Ini adalah pesta Batitong, lahan subur di mana kekuatannya tumbuh subur. Saat mereka melintasi timbunan sampah, mereka merasakan perubahan yang nyata. Lumpur di bawah kaki mereka terasa lebih tebal, lebih berat, dan sangat sulit untuk dilewati. Lumpur itu bergerak lambat, seolah mencoba menelan mereka bulat-bulat. Tiba-tiba, Rina menarik lengan Arka, matanya membesar ketakutan. "Kak, lihat ke sana." Di depan mereka, di tengah lapisan sampah kering, ada sosok yang berdiri diam. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Batitong, bayangan Jafar, pemuda yang hilang, berdiri kaku, tangannya terentang ke arah mereka. Wajahnya kosong, dan kulitnya tampak kusam, seperti lumpur yang mengeras. "Jangan lihat dia," desak Rina. "Itu hanya tipuan. Batitong tahu apa yang kita takutkan, dan dia sedang menguji kita." Arka memejamkan mata sesaat, mengingat pesan Mbah Sati, makhluk itu memakan keraguan. Dia menampar pipinya sendiri, memaksa dirinya kembali ke kenyataan. Ketika dia membuka mata, ilusi Jafar telah lenyap, digantikan oleh tumpukan sampah yang menjijikkan. Mereka berjalan maju. Batitong kini beralih ke taktik psikologis. Suara-suara mulai menghantui mereka. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang menuduh. Suara-suara penduduk desa yang berbisik tentang keserakahan mereka, tentang limbah yang mereka buang, tentang ketidakpedulian mereka yang menyebabkan semua ini. Suara-suara itu terasa begitu nyata, seolah-olah datang dari pikiran mereka sendiri. Arka menyadari bahwa Batitong sedang mencoba menghancurkan tekad mereka, membuat mereka merasa bersalah hingga menyerah. Pemuda itu mencengkeram tangan Rina. "Anggap saja ini gas dari rawa, Rina. Halusinasi. Jangan dengarkan mereka," teriak Arka, meskipun dia sendiri hampir terpengaruh oleh bisikan yang menuduhnya meninggalkan desa demi pendidikan. Mereka akhirnya mencapai bagian tengah rawa yang ditunjukkan Mbah Sati, kolam kematian. Area ini adalah tempat Batitong biasanya beristirahat setelah makan. Kolam itu lebih besar, lebih busuk, dan airnya berwarna biru kehijauan, berlumut, dan penuh dengan buih beracun. Di tengah kolam, hanya sedikit terlihat karena tertutup lumut dan sampah, terdapat sebuah gundukan batu hitam. Ini adalah altar kuno, yang di bawahnya tersembunyi jantung rawa. "Itu dia," bisik Arka. "Kita harus mencapai altar itu." Saat mereka mengambil langkah pertama menuju air beracun itu, Batitong melakukan serangan sebenarnya. Bukan serangan fisik, tetapi perangkap alam. Batitong,
yang bersembunyi di bawah lumpur, menggerakkan bagian rawa di sekitar mereka. Tiba-tiba, lumpur di bawah Arka melunak secara drastis, berubah menjadi bubur kental yang langsung menyedot kakinya hingga ke lutut. "Tarik, Rina. Cepat!" raung Arka, berjuang melawan hisapan lumpur Batitong yang kuat. Rina berpegangan pada akar bakau yang kuat, menarik Arka dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dari lumpur di dekat mereka, Batitong muncul hanya sebatas mata merah menyala dan cakar 3 jari yang panjang. Makhluk itu tidak menyerang. Makhluk itu hanya menunggu hingga Arka sepenuhnya tenggelam. Arka, dengan panik, mengingat azimat yang diberikan Mbah Sati. Dia mengeluarkan azimat kayu ulin itu dan melemparkannya ke tengah-tengah mata merah Batitong. Azimat itu menghantam lumpur Batitong, dan untuk sesaat, makhluk itu mendesis dan menarik cakarnya kembali ke dalam lumpur. Azimat itu tidak melukai Batitong, tetapi berhasil mengganggu konsentrasinya. Kesempatan itu cukup. Rina menarik Arka hingga terlepas dari hisapan maut lumpur. Kaki mereka gemetar, tubuh mereka dipenuhi lumpur kotor, tetapi mereka selamat. "Dia di bawah kita," bisik Arka, jantungnya berdebar kencang. "Dia ada di mana-mana. Kita harus bergerak sekarang." Dengan langkah yang hati-hati, mereka berdua mulai mengitari kolam kematian, mencari jalan menuju altar batu di tengah. Setiap langkah terasa seperti bertaruh dengan maut. Mereka tahu, ini adalah wilayah Batitong, dan mereka harus menyerang inti dari kekuatannya, jantung rawa, sebelum makhluk itu memutuskan untuk bangkit sepenuhnya dari lumpur dan mengakhiri hidup mereka. Dengan sisa tenaga dan tekad, Arka dan Rina akhirnya mencapai tengah kolam kematian. Di sana, di tengah genangan air yang berminyak dan keruh, menjulang tinggi sebuah altar batu kuno, ditutupi oleh lapisan lumpur kotor dan buih beracun. Altar itu adalah titik nol, pusat dari segala kebusukan, dan di bawahnya, tersembunyi jantung rawa yang suci. Lumpur di sekitar altar terasa tebal seperti adonan semen, membuat setiap langkah terasa seperti mengangkat beban berat. Mereka berpegangan satu sama lain, mata mereka terpaku pada altar. Mereka tahu, begitu mereka mulai mengutak-atik struktur di sana, Batitong akan muncul. Saat Arka mengeluarkan bom rakitan yang terbungkus kain tahan air, Rina mulai menyeka permukaan altar batu itu dengan kainnya. Dia mencari celah, retakan, atau titik lemah di mana lapisan lumpur yang menyumbat bisa ditembus. Tiba-tiba, permukaan kolam kematian mulai menggelegak hebat, bukan karena gas alam, melainkan karena pergerakan makhluk besar di bawahnya. Bau busuk yang tadi sudah kuat kini berlipat ganda, menyerang indera penciuman mereka dengan intensitas yang memabukkan. Lumpur di balik altar batu meledak ke atas. Air kotor dan busa beracun menyembur tinggi ke udara, dan di tengah-tengah semburan menjijikan itu, Batitong muncul dalam wujud penuh dan termarahi. Makhluk itu tampak kolosal, jauh lebih besar dan mengerikan daripada bayangan yang dilihat Arka di malam ritual gagal. Lumpur hitam yang membentuk tubuhnya kini tampak bergerak-gerak seperti otot, memantulkan cahaya obor mereka dengan kilauan berminyak. Mata merahnya memancarkan kemarahan purba, dipicu oleh gangguan pada altar sucinya. Batitong tidak mengeluarkan raungan. Makhluk itu hanya mendesis panjang, suara yang begitu dekat dengan telinga Arka hingga terasa seperti jarum yang menusuk gendang telinganya. "Dia marah. Dia tahu kita mau menghancurkan altarnya," teriak Rina, suaranya tercekik. Batitong bergerak. Meskipun tubuhnya tampak besar dan berat, kecepatannya menakutkan. Dalam satu ayunan cakar, makhluk itu menghantam area tempat mereka berdiri. Arka dan Rina melompat ke sisi altar, lolos hanya dalam hitungan detik. Cakar 3 jari itu menghantam lumpur, menciptakan kawah kecil yang dipenuhi air beracun. Arka menyadari bahwa mereka tidak bisa lari. Ruang di sekitar altar terlalu terbatas. Mereka harus membeli waktu. "Rina, cari titik lemahnya. Aku akan alihkan perhatiannya,"
perintah Arka. Rina mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan tetapi juga tekad. Wanita itu kembali ke altar, mencoba merasakan retakan di bawah lapisan lumpur yang tebal. Sementara itu, Arka, si pemuda skeptis yang kini berubah menjadi pejuang, melakukan tindakan nekat. Dia mengambil obor yang dipegangnya, yang dibalut kain berminyak, dan melemparkannya ke tubuh Batitong. Obor itu mengenai dada Batitong. Seketika, lumpur berminyak pada tubuh makhluk itu menyala, menciptakan api hijau yang menjijikkan. Batitong mengeluarkan jeritan kesakitan yang mengejutkan, bukan jeritan kemarahan, tetapi jeritan karena sensasi yang asing. Makhluk itu, yang terbuat dari kotoran dan racun, secara naluriah takut pada api yang tidak terkendali. Ia segera mencengkeram api di tubuhnya dengan cakar lumpur, mencoba memadamkannya. Momen jeda ini adalah kesempatan yang Arka butuhkan. Pemuda itu berlari mengelilingi altar, menarik perhatian mata merah Batitong. Dia tahu, api itu hanya akan menunda sebentar, tetapi itu adalah satu-satunya senjata yang efektif yang mereka miliki. Batitong berhasil memadamkan api di dadanya, lumpurnya kembali basah dan hitam. Makhluk itu kini fokus sepenuhnya pada Arka, melihatnya sebagai ancaman utama. Dengan raungan yang kini penuh kebencian yang dipersonalisasi, Batitong menyerbu Arka. "Sini, dasar kotoran!" teriak Arka, berlari ke arah berlawanan, memimpin Batitong dalam pengejaran yang cepat dan berbahaya di sekitar altar. Saat dikejar, Arka melihat Rina berhasil menemukan retakan kecil di permukaan altar batu, tepat di mana aliran lumpur tampak paling padat. Rina berjuang membersihkan retakan itu, memaksakan pisau parangnya masuk untuk membuat lubang yang cukup besar untuk bom rakitan. Arka berlari sekuat tenaga, tetapi Batitong terlalu cepat. Cakar besar makhluk itu menyapu. Arka menghindar ke samping, tetapi ujung cakar itu sempat menggores bahu kirinya, merobek kulitnya. Rasa sakit yang tajam muncul, tetapi yang lebih buruk adalah lumpur busuk yang menyentuh lukanya. Arka merasakan sensasi panas dan terbakar di tempat sentuhan itu. Tubuhnya kini berlumuran lumpur Batitong. Bau busuk dari makhluk itu kini benar-benar menyelimutinya, membuat pandangannya kabur. Arka tahu dia hanya punya beberapa saat lagi. "Rina, cepat!" raung Arka, menyandarkan dirinya pada sisi altar yang lain. Rina, yang wajahnya kini berlumuran keringat dan air mata, akhirnya berhasil membuat lubang yang cukup besar. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan bom rakitan itu ke dalam celah, menekan bubuk dan kawat pemicu ke dalam retakan yang menuju ke bawah, menuju jantung rawa yang tersembunyi. Rina menarik kabel pemicu dan melompat menjauh. "Selesai. Mundur, Kak. Kita harus mundur." Batitong melihat kabel yang memanjang itu. Makhluk itu mendesis, menyadari bahaya. Namun, sebelum Batitong dapat bereaksi atau menyerang Rina, Arka berteriak dan melemparkan sisa bensin dan bumbu dapur yang dibawa dari kantongnya ke arah makhluk itu. Batitong terdistraksi sesaat oleh bau yang tidak dikenal. Momen itu sudah cukup. Arka dan Rina berlari sejauh yang mereka bisa, berpegangan erat satu sama lain, menjauh dari altar batu yang kini menjadi sasaran. Mereka melompat ke belakang tumpukan akar bakau, berlindung di balik benteng alam yang rapuh. Napas mereka tercekat di dada. Mereka menoleh ke belakang, menyaksikan klimaks dari segala ketakutan yang telah mereka hadapi. Altar batu sunyi. Batitong, yang baru saja memenangkan duel melawan Arka, berdiri di samping altar, cakar tiganya terangkat, siap untuk menghancurkan Rina yang melarikan diri. Lalu, ledakan itu datang. Bukan ledakan yang menghancurkan pohon atau menggetarkan bumi, melainkan ledakan terarah yang memecahkan kerak lumpur. Altar batu terbelah. Seiring dengan hancurnya altar, lapisan lumpur tebal yang telah menyegel jantung rawa selama bertahun-tahun pecah. Dari celah yang terbuka lebar itu, muncullah semburan air yang jernih, berkilauan, dan sangat murni.
Air itu seolah-olah telah dikompres selama bertahun-tahun, kini bebas, menyembur tinggi ke langit malam, memancarkan cahaya putih keperakan yang menerangi seluruh kolam kematian. Cahaya kemurnian itu adalah kebalikan dari kegelapan yang telah mendominasi rawa. Batitong menjerit. Jeritan itu bukanlah raungan. Itu adalah pekikan yang menusuk, pilu, dan terdengar sangat manusiawi, seolah-olah makhluk itu merasakan sakit yang luar biasa. Pekikan itu bergetar, bergema di seluruh rawa, diselingi oleh suara desisan dan cipratan air. Air murni itu menyentuh tubuh lumpur Batitong. Reaksinya seketika dan dramatis. Dimanapun air jernih itu memercik, lumpur hitam yang membentuk Batitong mulai mendesis dan menguap. Tubuhnya, yang selama ini padat dan mengancam, mulai larut. Tulang-tulang yang terbuat dari lumpur itu melunak, mencair kembali menjadi cairan yang murni. Batitong berjuang, mencoba mundur ke dalam lumpur kotor di sekitarnya, tetapi air murni dari jantung rawa mengalir deras, menyebar cepat, membersihkan semua yang disentuhnya. Makhluk itu mengecil, wujudnya yang mengerikan menyusut menjadi gumpalan lumpur yang semakin kecil, hingga akhirnya, dengan pekikan terakhir yang sangat menyedihkan, Batitong benar-benar larut. Yang tersisa hanyalah gundukan lumpur basah yang bersih di tepi air, dan beberapa jejak kaki 3 jari yang kini hanya menjadi cetakan kosong di tanah. Keheningan melanda rawa hitam. Keheningan kali ini berbeda dengan keheningan yang mengancam sebelumnya. Ini adalah keheningan damai. Arka dan Rina merangkak keluar dari tempat persembunyian mereka. Napas mereka terasa ringan. Bau busuk yang tadi mencekik kini mulai memudar, digantikan oleh aroma tanah basah dan kesegaran air murni yang menyebar dari jantung rawa. Mereka berjalan kembali ke altar batu yang hancur. Dari celah yang mereka buat, air jernih terus mengalir deras, bercampur dengan air kotor kolam, secara bertahap membersihkan dan mendilusi racun. Mereka tidak menemukan jasad Batitong. Makhluk itu benar-benar lenyap, kembali ke asal-usulnya, dibatalkan oleh kemurnian yang telah lama dirindukan oleh rawa itu sendiri. Epilog. Beberapa bulan kemudian, desa Sungai Kijang perlahan pulih. Hilangnya Jafar dan kematian kerbau-kerbau itu menjadi kenangan pahit, tetapi juga menjadi pelajaran yang mendalam. Mbah Sati, yang berkat kekuatan spiritualnya berhasil pulih, menegaskan bahwa Batitong adalah penjaga alam. Dia adalah peringatan, katanya, suaranya kini kembali kuat. Dia adalah wujud dari keserakahan kita. Selama jantung rawa kotor, dia akan kembali. Arka dan Rina menjadi pemimpin yang baru. Arka, sang sarjana yang skeptis, kini menggunakan pengetahuannya bukan untuk menolak legenda, melainkan untuk memvalidasi kearifan lingkungan di baliknya. Pemuda itu memimpin proyek pembersihan rawa, mengorganisir sistem pembuangan limbah yang berkelanjutan, dan mengajarkan penduduk desa tentang pentingnya menjaga kemurnian air. Rina, yang kini mengajar di sekolah, memastikan bahwa kisah Batitong diajarkan bukan sebagai dongeng hantu, melainkan sebagai mitos etika, sebuah narasi tentang konsekuensi dari mengabaikan alam. Rawa hitam tidak kembali menjadi hutan purba dalam semalam, tetapi air di pinggirannya mulai jernih, dan kehidupan serangga serta ikan perlahan kembali. Jejak kaki 3 jari Batitong tidak pernah terlihat lagi. Desa Sungai Kijang akhirnya mengerti. Batitong, pemangsa di rawa kotor, bukanlah sekadar monster. Makhluk itu adalah cermin kotor yang dipantulkan kembali oleh alam kepada manusia. Dan selama mereka menjaga kemurnian, legenda Batitong akan tetap menjadi keheningan yang dijaga, tersembunyi jauh di dalam rawa.